Oke, terima kasih Bung Raras. Saya akan bicara coba efektif. Mengapa kita menolak militerisme dan polisisme gitu ya? Dua-duanya digabung menjadi aparatisme, kira-kira begitu. Mengapa? Pertama adalah karena secara historis demokrasi rusak, negara rusak ketika peran tentara dan polisi berlebihan di ranah politik. Tidak hanya rusak negara, rusak demokrasi, bahkan ribuan manusia terbunuh. Ini soal kemanusiaan. Jadi sejarah itu yang begitu gelap tidak boleh berulang lagi. Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam terminologi Pancasila. Itu yang pertama. Jadi ada faktor historis yang kelam yang membuat posisi tentara dan polisi harus ditempatkan pada tempat. Apa argumen ditempatkan pada tempatnya? Undang-undang. Bahwa tentara itu fungsinya pertahanan, bahwa polisi itu fungsinya keamanan. Itu clear di situ. Tapi ketika kemudian mereka masuk ke fungsi yang lain, itu problem. Itu argumen pertama. Yang kedua, mengapa militerisme dan polisisme itu kemudian kita masih tolak? Karena secara undang-undang tidak dapat dibenarkan. Cek undang-undang tentang tentara, cek undang-undang tentang polisi. Kalau tentara tahun 2004 itu ya nomor 34 tentang kepolisian. Dan cek undang-undang ASN. Itu menutup celah militerisme dan polisisme itu sesungguhnya. Karena menggunakan merit system. Tidak boleh tentara aktif, polisi aktif dilibatkan dalam jabatan sipil. Kan itu penting begitu. Yang terjadi kan kemudian bahkan sempat Mensesnek kan masih Pak tadi masih aktif ya tentara, masih polisi. Tadi masih. kemudian di Mensesnek transmigrasi juga sama polisi aktif, jenderal polisi aktif. Dulu Dirjen Imigrasi itu soalnya. Dulu di imigrasi dan tadi di apa? Salah satu wamen juga ada polisi aktif, misalnya kemudian KPK dan kemudian tadi di Mendagri, Dirjen dan Sekjen. Ini problem serius menurut saya. Kita mundur 26 tahun, 27 tahun ke belakang. Dan ini tanda-tandanya terlihat dengan praktek kekuasaan di era akhir kekuasaan Jokowi dan awal pemerintahan Prabowo. Yang ketiga, jadi pertama karena faktor historis, kenapa kita tolak. Yang kedua karena undang-undang menolak itu termasuk juga konstitusi, karena konstitusi menempatkan tentara itu pertahanan dan polisi itu adalah keamanan. Yang ketiga, secara teoretik juga bertentangan bahwa dalam teori demokrasi posisi kebebasan sipil itu penting. Civil liberty itu penting. Nah, di antara pintu penting untuk menghadirkan civil liberty adalah menghilangkan peran-peran militerisme dan polisisme itu di dalam kekuasaan. Seluruh teori demokrasi menghendaki civil liberty adalah agenda penting dari demokrasi. Dan secara teoretik nggak dapat dibenarkan praktek-praktek semacam itu. Dalam banyak buku tentang demokrasi, bahkan demokrasi khas Indonesia juga nggak bisa membenarkan itu. Jadi bayangkan misalnya, ini kan aneh nih, bahwa politik kita sekarang itu demokrasi misalnya. Di antara pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Tapi dicoba oleh, maaf saya sebutkan, oleh Prabowo dengan retret itu, polanya jadi top down gitu. Padahal kepala daerah itu dipilih oleh rakyat dan dia partainya bisa berbeda-beda dengan partai di pusat. Itu artinya sebetulnya kenapa ada pilkada itu agar daerah itu otonom, tidak top down polanya.
Yang dicoba oleh Prabowo itu seperti top down. Dia pokoknya sesuai dengan keinginan di pusat. Daerah harus begini-begini. No. Daerah punya kultur yang berbeda, punya peta politik yang berbeda. Itulah pentingnya pemahaman demokrasi. Saya khawatir Pak Prabowo ini nggak banyak mendengar tentang pandangan-pandangan kaum cendekiawan. Saya khawatir itu. Merasa apa? Bisa ditafsirkan gitu. Nggak mau mendengar masukan dan sebagainya. Ini bahaya sih. Jadi secara teoretik bertentangan tuh praktek-praktek pola-pola sentralisasi kekuasaan dan persediaan yang sekarang terjadi. Jadi setidaknya 3 argumen pokok itu yang mengapa kita menolak militerisme dan politisme di dalam praktek kekuasaan dalam pandangan politik ya, yang karena saya sosiologi politik, saya fokus di situ. Ya, dan lebih substansial memang sisi kemanusiaan itu harus dijaga di Republik ini. Karena begitu kemanusiaan ini hilang, persoalan-persoalan hak asasi manusia ini dirobek-robek, kita mengalami bencana kembali. Kenapa kemudian mahasiswa mengusung narasi Indonesia gelap? Karena tanda-tanda kegelapan itu makin jelas. Kita mengkhawatirkan itu demi kemanusiaan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.